Jangan sampai kita melewati rahmat-rahmat yang sudah datang kepada hidup kita. Tangkaplah rahmat itu, kenali rahmat itu, kenali cara kerja Tuhan untuk kehidupan kita. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat. Saudaraku, di awal video ini, izinkan saya memberi Anda sebuah tugas. Tugas apa, Romo? Jangan berat-berat. Tenang, tugasnya gampang. Yaitu, silakan Anda sekarang ini ingat seorang pribadi yang sangat membutuhkan doa-doa Anda. Saya yakin kalau mencari orang-orang susah, orang-orang menderita, orang-orang sakit di sekitar kita, pasti tidak sulit, bukan? Iya Romo, saya langsung ingat suami saya yang sedang stroke udah bertahun-tahun minta disembuhkan. Saya jadi ingat istri saya, Romo. Kayaknya akhir-akhir ini lagi capek banget sama masalah-masalah. Sering kali ngomel, Romo. Sering kali gak bisa berdamai dengan masa lalunya. Romo, saya jadi ingat anak-anak saya, Romo, yang mau masuk perguruan tinggi, butuh biaya, harus ujian masuk dulu. Semoga semuanya dilancarkan. Romo, saya jadi ingat anak saya yang paling gede, lagi butuh pekerjaan, Romo. Sulit sekarang cari kerjaan, karena di mana-mana yang ada orang di PHK. Gimana dapat pekerjaan yang mentereng dengan gaji yang besar? Romo, saya jadi ingat teman saya yang sedang kanker stadium 4. Romo, saya jadi ingat, Romo, bagaimana kepala keluarga di rumah saya. Penghasilan bukannya makin meningkat, tapi makin merosot. Sementara pengeluaran makin tinggi. Saudara-saudara, betul bukan? Banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan doa-doa kita. Jadilah pilar doa bagi keluarga Anda. Kalau Anda melihat, Romo, suami saya terlalu sibuk, Romo. Anak-anak saya juga terlalu sibuk untuk urusan-urusan mereka. Sampai-sampai mereka kayaknya ke gereja, asal ke gereja, Romo. Putuskan bahwa hari ini aku mau menjadi pilar doa bagi keluargaku. Kenapa sih Romo Yosef akhir-akhir ini banyak sekali ngomong tentang doa. Apa itu kekuatan doa, hal-hal yang diperlukan ketika berdoa, hal-hal yang dihindari ketika berdoa. Ada begitu banyak video berbicara tentang doa. Bahkan ada video-video yang mengajak Anda untuk berdoa bareng, bukan? Karena saya melihat akhir-akhir ini zaman makin sulit. Bagaimana situasi kehidupan kita, banyak orang yang hidupnya tidak baik-baik saja. Seringkali ketika hidup sudah makin susah, udah berdoa, Romo, udah percaya sama Tuhan, Romo, tapi kok kayaknya makin turun situasinya. Banyak orang di situasi seperti itu justru meninggalkan kebiasaan berdoa mereka. Sudah tidak mau berdoa lagi. Padahal buat Tuhan sedikit lagi proses pembentukannya. Tapi kita sudah menyerah dan kalah. Nah, ketika saya sedang mempersiapkan khotbah untuk hari Senin tanggal 18 September. Begitu baca Injilnya, Lukas bab 7 ayat 1-10. Waduh, saya sudah berpikir kayaknya saya bakal mengalami jalan buntu nih. Karena apa? Lukas bab 7 itu kan soal hamba seorang perwira yang sedang sakit keras, lalu perwira ini datang kepada Yesus minta hambanya disembuhkan. Teks ini kan sudah sering kali saya angkat dalam khotbah-khotbah dan pengajaran. Saya tadi berpikir, waduh Tuhan mau ngomong apa lagi? Kayaknya ayat ini sudah dioprak-oprak, udah digali-gali sana sini. Tetapi saudara-saudara, ketika saya melihat bacaan pertamanya, surat pertama Santo Paulus kepada Timotius bab 2 ayat 1-8. Di situ saya langsung wow. Saya menemukan panorama yang jauh lebih luas untuk bisa memahami tentang kekuatan doa. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita buka kitab suci kita dari surat pertama Santo Paulus kepada Timotius bab 2 ayat 1-8. Ini bagus banget saudara-saudara. Saya mau mulai dari ayat 8 dulu, ayat paling akhir. Dikatakan begini, oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum lelaki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan perselisihan. Bagus banget bukan saudara-saudara? Keren amat ini. Ayat ini bisa menjadi ayat emas. Paulus berkata, aku ingin agar setiap kaum laki-laki,
Karena kebanyakan yang sering doa itu kaum perempuan atau kaum laki-laki. Saya nggak tahu. Silakan Anda tulis di kolom komen. Banyak laki-laki berdoa atau perempuan berdoa? Paulus menegaskan, kaum laki-laki ketika berdoa, hendaklah dengan tangan yang suci. Romo kan saya sudah cuci tangan Romo. Pakai sabun, pakai antiseptik. Saudara-saudara, tangan ini seringkali kita pakai untuk tindakan-tindakan yang kotor. Sering memukul. Dengan tangan ini kita tidak jujur dengan keuangan, korupsi, kecil-kecilan maupun yang gede-gedean. Dengan tangan ini kita banyak melakukan dosa sehingga kita kehilangan kesucian kita. Makanya Paulus mengatakan, aku ingin setiap kaum laki-laki yang berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan perselisihan. Oh iya Romo, ternyata ini dia kutu-kutu busuk yang menjadi penghalang-penghalang doa-doa saya selama ini. Karena apa? Ketika kita berdoa masih ada kemarahan, masih ada perselisihan, masih ada konflik, masih ada hal-hal yang belum beres. Relasi-relasi kita dengan sesama. Santo Paulus mengatakan, bebaskan dirimu, berdoalah. Dengan tangan yang suci artinya, relasi kita dengan Tuhan itu tidak ada hambatan, tidak ada hal-hal yang kotor, tidak ada kenajisan di situ. Kemudian juga tanpa kemarahan dan perselisihan. Artinya relasi kita dengan sesama juga baik. Saudara-saudara, sadari ini. Betul-betul Romo. Nah, saya mau kembali ke ayat 1, dikatakan begini. Pertama-tama aku menasehatkan agar dipanjatkan doa-doa dan permohonan serta ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang. Dari ayat ini, Santo Paulus mengajarkan kepada kita sebuah rahasia hidup Kristiani, yaitu sebagai orang-orang pengikut Tuhan Yesus, kita tidak pernah boleh egois. Hanya diri kita saja yang penting, hanya diri kita saja yang hebat, hanya diri kita lah yang paling harus didengar doa-doanya. Karena kita paling menderita, kita paling susah, kita paling hancur. Tidak saudara-saudara, dikatakan tadi pertama-tama agar dipanjatkan doa-doa dan permohonan serta ucapan syukur bagi semua orang. Ini bisa dipraktekkan saudara-saudara sebelum nanti Anda berdoa. Makanya tadi saya mengatakan coba ingat satu pribadi yang sangat membutuhkan doa-doa Anda. Coba sebelum Anda berdoa, sebelum Anda memohon bagi permohonan Anda, bahkan sebelum Anda bersyukur atas syukur-syukur dan rasa terima kasih Anda, ucapkanlah doa, permohonan dan ucapan syukur bagi semua orang. Romo, puji Tuhan, jadi selama ini saya tuh doanya bener Romo. Saya mendoakan anak, saya doain suami, saya doain istri, saya doain mertua, saya doain menantu, saya doain cucu, saya doain teman-teman. Lihat saudara-saudara, inilah misteri sebuah doa. Dikatakan, bagi para pemerintah dan penguasa. Waduh, ternyata bukan cuma untuk anak, istri, cucu, menantu, mertua, atau sahabat. Juga semua orang termasuk para pemerintah dan penguasa. Apakah kita selama ini berdoa buat mereka? Udah Romo, saya sering kali berdoa untuk Pak Jokowi. Terima kasih. Karena begini, tidak mudah loh memimpin 250 juta orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, negara kepulauan seperti ini. Orang Indonesia, saudara-saudara, tinggal di daerah Katulistiwa. Ada lagunya. Bukan lautan, tapi kolam susu. Air dan garam makan menghidupimu. Bayangin saudara-saudara, sejak dari zaman nenek moyang kita, orang Indonesia itu sudah menerima, sudah menikmati. Sejak dia lahir semua sudah ada, semua sudah tersedia. Sudah enak. Tetapi ternyata kalau tidak hati-hati, membuat orang-orang yang tinggal di daerah yang serba enak ini menjadi enggak mau susah, enggak mau repot, maunya enak sendiri. Apakah betul saudara-saudara? Betul Romo. Maka sulitnya bagi pemerintah kita, siapapun presidennya, harus memimpin bangsa ini. Susahnya minta ampun. Maka mereka pun butuh doa-doa kita. Bersyukurlah kalau kita punya pemimpin yang baik. Kalau kita selama ini mengkritik-kritik pemerintah, nggak becus ini, nggak becus itu, begini begitu, tapi kita tidak pernah mendoakan mereka, bisa jadi ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Maka doakan semua orang.
Romo, kalau begitu kan doa bisa lama banget Romo. Karena ada begitu banyak orang-orang yang perlu didoakan. Maka berdoalah setiap hari. Hari ini berdoa untuk si A, hari ini berdoa buat si B, besok berdoa buat si C. Berdoalah setiap hari. Anda tidak akan pernah kehabisan bahan doa. Percaya sama saya. Anda tidak akan pernah bosan-bosannya berdoa. Anda tidak akan pernah kehabisan kata-kata dalam doa. Romo, kok saya doa kayak kaset rusak ya Romo. Romo, saya kok doa diulang-ulang terus, lama-lama saya bosan. Tapi kalau kita mendoakan semua orang ya, itu doa kita tuh akan betul-betul luar biasa. Dan ini dia yang penting. Kalau kita berdoa buat diri kita, saya susah bersyukur karena doa saya lama sekali dikabulin sama Tuhan. Tapi kalau kita berdoa buat anak, cucu, mantu, mertua, pasangan, masyarakat, keluarga, teman-teman. Dan ketika Anda melihat doa-doa Anda buat mereka itu terkabul, kita bisa ikut bersyukur. Jadi sungguh-sungguh doa kita adalah doa yang penuh warna. Doa yang penuh dengan semangat. Doa yang penuh cinta. Saya masih kenal beberapa pribadi yang kalau berdoa itu bisa berjam-jam. Memang oma opa ini sudah tidak bekerja lagi. Mereka mendedikasikan dirinya sebagai pendoa. Mereka naik ke sebuah ruang doa mereka. Mereka doa betul-betul semua orang didoain. Apakah Anda salah satunya? Atau orang tua atau mertua Anda salah satunya? Iya Romo, dunia perlu orang-orang seperti itu. Dikatakan, itulah yang baik dan berkenan di hati Tuhan penyelamat kita. Romo, saya baru sadar Romo. Ternyata sekarang saya mau Romo melakukan apa-apa yang berkenan di hati Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita selaras dengan maunya Tuhan. Caranya apa? Mendoakan semua orang. Dikatakan, Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu Esa. Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, yaitu kesaksian pada waktu yang tepat. Kok jadi ingat judul lagu ya? Tuhan mengabulkan kita di waktu yang tepat. Ada dua kata kerja dalam bahasa Yunani soal waktu dalam kitab suci. Yang pertama, kronos. Kronos itu ya waktu, jam berapa sekarang, jam 7, jam 8, jam 9, jam berapa pertemuannya, jam 10. Itu kronos, waktu biasa. Tapi ada juga waktu yang tidak kalah penting, bahkan jauh lebih penting, yaitu kairos. Kairos itu maksudnya apa Romo? Waktu perkenanan Tuhan, waktunya Tuhan, waktu di saat Tuhan betul-betul menyelamatkan kita, waktu saat doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan, waktu Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Nah, seringkali manusia yang gudangnya kesalahan dan kelemahan ini, kita melewati begitu saja kesempatan-kesempatan berrahmat yang Tuhan kasih buat kita. Seringkali kita sia-siakan. Lagi berdoa, punya waktu nih 15 menit ke depan. Punya waktu nih, itu kairosnya Tuhan. Tapi kita malah mikirnya apa? Waduh, anak belum ngerjain PR nih. Waduh, itu masakan belum kelar nih. Waduh, pekerjaan di kantor lagi dituntut meeting ini dan itu nih. Lihat saudara-saudara, seringkali kita manusia kehilangan kairos itu. Rahmat lewat begitu saja, rahmat terbuang begitu saja. Tapi buat Tuhan, sebetulnya itulah waktu yang tepat buat kita. Seringkali rahmat dilewatkan begitu saja, termasuk keluarga yang ada di dalam hidup kita. Saya mau sharing saudara-saudara, kalau saya sedang pergi ke rumah sakit, pasti saya melihat ada orang duduk di kursi roda, ada orang lagi digotong-gotong, ada orang lagi di ambulan, ada orang lagi terbaring di rumah sakit. Secara tersembunyi, saya berdoa dalam hati, Tuhan berkati dia, Tuhan tolong dia, Tuhan sembuhkan dia. Gitu, makanya saya paling suka kalau ke rumah sakit. Nah, dikatakan di ayat 7, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan menjadi pewarta dan rasul, yang kukatakan ini benar dan aku tidak berdusta. Begitu Paulus dengan yakinnya setelah dia disentuh oleh kuasa ilahi. Dia punya relasi yang khusus istimewa. Dia menjadi pelaku-pelaku firman. Dia menjadi pewarta yang luar biasa. Karena dia mengalami pengalaman rohani. Dan di suratnya ini, Paulus membuka rahasianya dia.
Kenapa dia menjadi rasul, menjadi pewarta yang luar biasa? Karena kekuatannya adalah doa. Dia berdoa pagi, siang, dan malam untuk jemaat-jemaat yang dilayaninya. Dia berdoa untuk orang-orang sakit. Maka kalau kita lihat Paulus kayaknya nggak pernah capek-capeknya dia. Dan karunia demi karunia mengalir dalam hidupnya. Saudara-saudaraku terkasih, dari cara-cara berdoa, hal-hal yang harus dilakukan dalam doa, siapa-siapa yang harus kita sebut dalam doa, bagaimana keadaan hati kita ketika kita berdoa, kita bisa melihat dengan lebih jeli lagi figur seorang perwira yang hambanya sedang sakit. Dia itu sangat rendah hati. Dia itu kan orang Romawi, saudara-saudara, yang punya konflik, yang punya perselisihan dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Romawi adalah penjajah bagi orang-orang Yahudi. Tetapi saudara-saudara, orang ini tidak menciptakan konflik. Tampak sekali dia dicintai oleh orang-orang Yahudi. Dia membantu pembangunan rumah ibadat. Dia orang terpandang, hatinya yang baik. Budaknya itu kan bukan orang Romawi, tapi budaknya adalah orang Yahudi. Orang yang bukan sebangsa dengan dia. Dia cuma budak, tapi sangat dikasihi. Lihat bagaimana orang ini ternyata dia itu cinta damai. Dia itu mengobarkan persaudaraan. Dia mengobarkan kasihnya, kebaikannya kepada semua orang. Itu kuncinya. Berdamai dengan semua orang. Doakan mereka, termasuk mendoakan musuh-musuh kita. Kemudian juga kerendahan hatinya sangat amat tampak dalam ujaran-ujarannya. Ketika dia minta Tuhan Yesus datang kepada dia. Tapi dia berkata lagi, Tuhan, aku tidak pantas Tuhan datang pada saya. Bersabdalah saja maka hambaku akan sembuh. Dia percaya ada kekuatan yang mengalir dalam nama Yesus. Dalam ucapan-ucapan Yesus, dalam firman-Nya, pasti hambanya bisa sembuh. Kemudian yang ketiga yang paling luar biasa adalah dia mampu mengenali dan menangkap, mengambil kesempatan kairos, waktu berrahmat itu. Dia mendengar Yesus sedang ada di kotanya, langsung tanpa menunggu-nunggu lagi, dia ambil kesempatan itu. Karena belum tentu besok Tuhan Yesus masih di daerahnya dia. Saudara-saudara, mampu menangkap kairos, waktu perkenanan Tuhan, waktunya Tuhan. Jangan sampai kita melewati rahmat-rahmat yang sudah datang kepada hidup kita. Tangkaplah rahmat itu, kenali rahmat itu, kenali cara kerja Tuhan untuk kehidupan kita. Saudara-saudara, di akhir video ini izinkan saya mau berdoa untuk seseorang yang sangat membutuhkan kekuatan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang istimewa ini. Aku boleh merenungkan firman-Mu, aku boleh mewartakan kasih-Mu, aku boleh diberi kesempatan berdoa untuk seorang pribadi, anak-Mu yang Kau kasihi. Dia sangat percaya pada kuasa kasih-Mu, dengan kesabarannya, dengan ketaatannya, dengan cintanya kepadamu. Namun akhir-akhir ini dia sedang tidak baik-baik saja. Ada begitu banyak masalah-masalah datang menghampiri dia. Aku mohon kepadamu ya Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosanya. Biarlah dia boleh memperoleh kembali kasih-Nya, kasih yang berasal daripadamu. Jangan sampai dia merasa ditinggalkan, kesepian, berjuang seorang diri. Kiranya Engkau yang paling mengerti air matanya, Engkau yang paling mengerti sakit penyakitnya, Engkau yang paling tahu pengharapannya, Engkau yang paling tahu kekuatan apa yang sedang dia butuhkan saat ini. Mengalirlah kuasa kasih kepada anak-Mu ini. Jamahlah dia di balik jubah-Mu. Di situ ada kedamaian. Pegang tangannya ya Tuhan. Tuntun dia. Jangan sampai dia jatuh lagi. Biarlah dia boleh bangkit dari kehidupannya. Dia menyelesaikan tugas-tugasnya selama di dunia ini. Sembuhkan luka-lukanya. Sembuhkan sakit penyakitnya. Pulihkan rezekinya. Pulihkan relasinya dengan keluarganya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kekuatan-Mu boleh mengalir atas dirinya. Dalam nama Yesus aku berdoa. Biarlah bersabda saja, maka anak-anak-Mu ini akan sembuh. Dengan kuasa firman-Mu, kuasa kesembuhan-Mu yang boleh mengalir dari hati-Mu yang maha kudus. Berkat boleh mengalir atas hidup kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.